Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Kali ini kita mau lanjut dengan yang kemarin saya pernah share ya, tentang bagaimana cara buat charger aki untuk motor maupun mobil ya, sama aja. Tapi yang kali ini yang otomatis ya. Jadi yang kita pakai ada modul otomatis ya. Kalau kemarin kan pakai modul yang tanpa modul ya, itu yang sederhana aja. Oke, tolong disimak. Oke, teman-teman. Sebelumnya, kalau mau subscribe, dirasa ini bermanfaat, silakan subscribe. Kalau dirasa ini tidak bermanfaat, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Saya coba share aja ya. Nah, ini cara buat charger otomatis itu. Kalau kemarin saya sudah ini ya, sudah sharing tentang bagaimana cara buat charger sederhana ya. Saya ulas sedikit ya cara buat charger sederhana. Kita hanya butuh trafo, sebaiknya sih minimal 5 ampere, tapi 3 ampere juga boleh ya. Terus trafonya yang 0 ya, yang 0 ini 0, trafo 0 nih, 0 6 9 12, jadi nggak simetris ya. Nah, kalau yang ini trafo CT, jangan pakai yang kayak gini nih, CT nih, ini CT tengah-tengahnya, ini trafo CT ya, 12 12 25 25, ada simetris dia. Karena kalau kita pakai trafo CT, yang dipakai hanya setengahnya nanti. Jadi kalau misal pakai kita 0 12 atau 0 25 12 0 12 ya, untuk 12 volt aki ya, itu yang terpakai hanya 2,5 ampere aja, setengahnya ya, atau kita sebelah sini. Jadi nggak dua-duanya, nggak full 5 ampere yang dipakai. Makanya kita kalau bikin charger kita pakai yang trafo 0, trafo ankle yang 0 nih, 6 volt, 9 volt, 12 volt dan selanjutnya. Nanti kita bisa pakai di 0 12 volt atau di 0 15 volt ya, tergantung voltase yang keluar nanti ya. Kadang memang trafo juga nggak selamanya 12 tertulis di situ, outputnya betul-betul 12 ya, kadang kurang ya. Nah, ini kalau di sini saya pakai yang 15 ya, karena memang tadi dicek yang 15 itu keluarannya itu 13, sekian volt ya. Karena kalau kita mau ngecas sesuatu ya, mau aki mau apa aja, itu voltase yang trafonya ini, yang ngecasnya itu harus lebih tinggi ya, karena arus kan mengalir dari potensial rendah, potensial tinggi ke potensial rendah. Makanya akinya itu harus lebih rendah ininya voltasenya dibanding chargernya. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita harus charger di sini outputnya diusahakan di atas 12 volt. Nah, ini ternyata 15 volt. Nah, terus kemudian ini cara pasang ininya nih, diodenya ini kita sebaiknya pakai diode bridge ya. Diode bridge gampang banget. Kalau diode bridge ini kita bisa pakai pendingin nanti di sini ya. Ini sudah ada tersedia. Kita bisa pakai pendingin apa aja ya, bisa seperti ini kita tempelin nanti. Karena memang yang paling yang paling panas itu nanti diode ya. Terus diodenya ini saya pakai 35 ampere. Diusahakan diode harus selalu lebih besar dari trafonya ya, jangan sampai diode lebih kecil. Kalau diode lebih kecil, misal trafo 5 ampere misalnya, diodenya cuma 2 ampere, diodenya akan jebol karena trafo ini akan full maksimum mengalirkan arus lewat diode itu 5 ampere, sedangkan ini cuma 2 ampere. Nah, itu nanti akan jebol. Makanya diode diusahakan paling kurang 10 kali lipat. Paling kurang 2 kali lipat. Maksud saya kalau ini 5 ampere jadi 10 ampere ini ya. Bukan 10 kali lipat ya, kesilap lidah. Oke. Nah, terus kemudian cara pasang diode itu gampang banget ya. Ini ada tulisan AC, ini ada tulisan plus di sini. Nah, berarti diagonalnya kalau ini AC, berarti ini pun AC, yang ini ke 15 volt nih, 0 dan 15 nih, yang tulisan merah. Ini bolak-balik nggak apa-apa. Masalahnya sebelum diode arus masih bolak-balik ya. Tapi nanti kalau udah lewat diode itu akan harus searah. Nah, lewat diode itu ini plus nih, ada plusnya. Berarti ini plusnya nih harus berubah warnanya, berbeda ya kabelnya. Lewat diode ini ada plusnya. Minus yang mana? Minus yang diagonal seberangnya nih. Ini plusnya, di sebelah sini minusnya nih ya. Kalau ini yang kan AC nih, ini ke 0 dan 12 atau ke 12 atau ke 15, tergantung voltasenya nanti yang outputnya ya. Biasanya sih 12 sudah bisa kalau memang trafonya bagus ya. Dia sesuai dia, karena kalau udah plus diode dia akan jadi 13. Tapi seringkali yang ini juga memang trafonya juga nggak sesuai ya. Jadi saya pakai 15, ternyata kalau 15 keluarannya itu 13. Kalau saya pakai yang di 12, 012 itu outputnya sekitar cuma 9-10 volt aja ya. Nah, ini plusnya ke sini teman-teman ya. Jadi plus minusnya ini ke sini, ini langsung nanti ke aki nih. Ya, plus minusnya. Makanya kalau udah keluaran diode nih udah searah,
diusahakan kabelnya berbeda, karena jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa konslet semuanya ya, akinya juga rusak nanti ya. Nah sekarang yang ini untuk kalau rangkaian ini sudah selesai nih teman-teman ya, ini rangkaian ini tuh udah selesai nih ya. Ini rangkaian charger aki, mau aki basah aki kering sama aja bisa ya, ada juga nanya soalnya ya. Ini charger aki sederhana, kita bisa mengetahui charger akinya ini gimana penuhnya kalau akinya yang kita cas itu panas atau enggak. Kalau udah mulai agak panas itu sudah mulai penuh, tapi kita bisa ulang, dinginkan lagi, kita cas lagi dua kali ya, dua atau 3 kali lebih bagus ya. Itu seperti itu ya, ini sederhana jadi nggak ada indikator penuhnya. Nah bagaimana kalau kita pasang dengan yang untuk otomatis? Itu gampang aja, tinggal kita memang harus beli lagi namanya ini modul charger otomatis ya, atau kit charger otomatis. Di toko online juga banyak ya. Ini saya udah lama belinya tapi saya lupa ya, tapi kisaran 40-50 ribu deh kalau nggak salah. Ini bisa lebih murah lagi kalau nggak salah ya, jadi sekitar segitu aja. Nah ini nanti ada di sini ada output input aja ya masalahnya ya. Output inputnya tuh, inputnya plus minus di sini ya, outputnya plus minus, udah sebatas itu aja ya. Nanti di sini ada trim pot nih, nah ini kecil nih trim pot ini bisa kita atur voltase. Jadi nih, ini kita bisa putar-putar di sini nanti ininya nih, sambil memang teman-teman harus ada avometer ya tentunya kalau kita mau ngerjain kayak gini ya. Sambil kita pasang, kita atur ininya, dia mau cut off-nya di voltase berapa. Di sini ada di ininya ya, trim potnya. Nah ini cara pasangnya sekarang ya. Ini yang rangkaian sederhananya saya lepas dulu ininya ya. Ini tinggal kita lepas yang ke plus minusnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita pakai rangkaian otomatis itu kita cut off-nya di ini aja, di setelah diode ya. Kita potong, kita sisipin di situ secara paralel ya. Ini rangkaian ininya ya. Nah ini ya, jadi outputnya bisa langsung nih kita output, ini output. Nah, ini jangan kebalik juga ya, outputnya di sini berarti ini outputnya yang ke nih. Kalau yang ini kan ke ini ya, outputnya kemana? Ke aki ya. Ini kita pasang dulu ya teman-teman di outputnya ya, biar nggak lama. Saya pause dulu sebentar. Ini yang minus sudah saya pasang, tinggal yang plusnya tinggal masukin aja. Udah masuk, tinggal kita baut. Kita bautnya nggak usah terlalu kencang ya, nggak usah sekuat tenaga karena nanti bisa dol, malah jelek ya, malah rusak. Oke, ini udah oke. Inputnya, nah kita sedia kabel yang memang berwarna juga ya. Ini harusnya sih merah juga nih, saya salah nih yang ini. Bukan salah sih, memang nggak ada kabel merah jadi pakai kabel putih, yang penting beda warna ya. Nah ini yang inputnya ini nanti outputnya diode ya. Inputnya merahnya di luar sini. Nah ini kita pasang. Oke, terus yang negatifnya di sini ya. Kita cross check lagi nih ya, negatifnya bagian dalam nih, bener. Ini kalau udah lewat diode itu udah harus arah, teman-teman harus hati-hati ya, karena itu nggak boleh terbalik. Nah ini udah, tinggal yang ini inputnya ini ya, kita jadi dari outputnya diode. Ini tinggal kita solder.
teman-teman. Jadi tadi kita pindah ya dari 15 volt menjadi 12 volt ya, karena ternyata setelah dipasang otomatis itu kalau kita taruh di 15 volt keluarannya outputnya terlalu tinggi ya. Keluaran tadi kita ukur 18 volt, makanya saya pindah lagi ke 12 volt ya. Jadi memang fleksibel ya teman-teman, harus lihat dulu outputnya berapa, karena trafo kadang nggak sesuai dengan ininya ya, ukurannya dia ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan, kita cek dulu. Oh ternyata kalau outputnya antara 13 ya, 12 ke atas ya, 13 sampai 15 itu masih bagus. Tapi di atas 15 sebetulnya masih bisa. Tadi 18 volt juga masih bisa ya. Tapi itu kalau keseringan akan merusak aki, karena aki nanti akan cepat panas. Yang sesuai itu paling plus 2 atau 3 paling banyak dari voltase aki yang kita cas ya. Jadi kalau 12 jadi paling tinggi 15 volt. Oke, terima kasih teman-teman, semoga sukses dan sehat selalu.